Oke, halo semuanya. Jadi gua mau coba untuk sharing bagaimana cara meningkatkan MATK di game Draconia Saga. Ya, jadi ini char yang udah gue build dari level 1 sampai sekarang battle ratingnya itu 686.000 ya. Ya cukup tinggi sih untuk server gua. Kebetulan server gua juga sultannya nggak begitu jauh, dan gue juga bukan sebagai high spender. Gue harusnya masuk ke low atau middle spender ya. Oke, kayak tadi di awal gue mau bilang untuk bagaimana cara meningkatkan MATK. Nah, menurut gue yang paling penting itu yang bagian pertama adalah di bagian gear ya. Gear itu menurut gue nambahin MATK yang cukup besar ya, karena dia dari refine, dari upgrade itu udah meningkatkan plus cukup banyak. Kayak misalkan di senjata gua, MATK ini kurang lebih nambah sekitaran ya berapa nih? Harusnya di total-total ini bisa sampai 20.000 ya. Karena 2.500 tambah 11.000 tambah 345 tambah 100%, which is itu bisa 100% dari 345 ya sekitaran 650-an ya atau 700 lah ya. Terus ada INT ya, which is ini juga nambahin MATK dan di 100%-in jadi 250 anggaplah. Kalau di total-total ini tuh kalau seandainya aku remove ya misalkan ya 51.000 ya. Sekarang kalau seandainya gue mau pakai lagi sekitar berapa tuh? 16.000 ya, 16.000 kan. Ini dari ini 13.000, ini 3.000 berarti dapatnya. Dari sini 3.000. Jadi total 16.000. Jadi kalau dibilang meningkatkan MATK, yes, gear itu sangat penting. Gear dengan upgrade plus refine-nya yang penting. Ya, atribut juga penting karena kita perlu cari atributnya. Nah, bagaimana cara cari atributnya itu kita harus beli di market. Kita beli di market misalnya gini ya. Senjatanya sekarang 46.000. Wah, di server gue cukup mahal sih karena semua pada pindah ke Dancer kan. Jadi ini kalau kita beli, ini ntar kita bakal dapat atribut-atributnya. Nah, atribut ini yang harus kita cari sampai dapat yang menurut kita tuh semaksimal yang kita bisa dapat. Bentar ya guys, gua ngebit bentar. Nah, sampai kita bisa dapat, sampai kita ngerasa oke ini udah cukup tinggi. Oke. Nah, ini untuk atribut gua dulu ya. Jadi senjata, gue bikinnya kayak gini. Ada MATK, INT, crit damage, sama penetration. Kenapa nggak ada STR to in? Karena menurut gua crit damage ini raw-nya lebih gede ya daripada INT doang. Tapi nanti coba gua research dulu bagusan mana, pakai yang INT itu atau yang crit damage aja. Oke. Terus yang di armor gue pakai ini. INT, STR to INT, MATK dan aptitude ya. Terus kemudian ada waist, gue pakai penetration yang pasti. Ada PVNMT juga karena gue belum 200%. Jadi gue masih akan menggunakannya PVNMT dulu sih. Terus ini dari apa? Fit ya, apa? Celana dulu ya. Terus habis itu dari boots, kemudian dari ring. Kalau ring agak susah karena kita perlu merge dari 90 shard ya atau pieces gitu ya. Jadi ini hoki-hokian lah kalau untuk dapetin ini. Tapi tetap dicari yang terbaik sih opsinya. INT, STR2 INT, all aptitude oke lah karena yang ini yang paling bisa dipakai asalkan dapat yang statnya bagus. Kemudian ada glove. Glove gue pakai ini aja sih. INT, STR2 INT, crit damage dan PVNMT. Jadi untuk gear itu sangat meningkatkan MATK ya. Bisa sampai total-total kalau gue lepas semua mungkin bisa 40.000 lebih nih. Coba gue tes ya. Bisa gue tes biar tahu juga nih kalau 6.000 tuh cukup gede kan. No, 40.000 berarti 27.000 ya berarti ya. Anggaplah 27.000 itu dari gear. Hampir setengah sepertiganya jatuhnya lah ya. Ya. Jadi kalau untuk gear itu ya menurut gue cukup besar. Jadi manfaatkan yang ada ya. Manfaatkan dari gear itu. Nah, tadi kan gue sempat singgung workshop ya di bagian refine sama upgrade. Nah, di sini juga hal yang penting. Nah, karena kita bukan high spender, jadi nggak perlu semuanya 18 sebenarnya.
karena mostly kan di game ini kan PvE ya. Jadi menurut gua lebih bagus kita sebagai low atau mid spender itu fokus ke attack, yaitu ke senjata atau ke hand sama ring. Nah, tiga ini aja yang paling penting dulu. Selain itu diikutin aja sesuai sama yang di sini. Misalkan 7 9 oke 9 gitu. Oke. Kemudian di refine. Kalau di refine ini sama kayak tadi gue sempat singgung, dia kan nambahin extra gear attribute by a percentage. Jadi kalau seandainya gue dapat MATK 100, terus gue di sini karakter gearnya senjatanya plus 100%, jadi yang gue dapat tuh udah 200% karena 100 tambah 100% ya. Jadi 200% lah dapatnya ya. Kayak gitu kasarannya. Nah, makanya gue kenapa naikin di sini sampai 130, karena gue pengen dapat ekstra bonus dari atribut yang didapat gitu ya. Jadi lumayan ya, menurut gue cukup besar sih dari refine ini. Cuma memang cukup apa ya, mahal sih dan hoki-hokian juga ya. Kadang gue juga suka pakai tumbal sih buat ini ya biar naik. Kemudian ada di engrave. Engrave ini juga penting ya. Kita bikin statnya sesuai dengan INT kalau bisa. Nah, kebetulan karena gue PvE NMT-nya masih perlu banyak, jadi gue masih pakai nih NMT NMT gitu. Ntar kalau NMT-nya udah 200%, udah maksimal, ini diganti semua jadi INT atau magic attack atau physical attack. Ini sangat nambah juga untuk MATK. Jadi tolong diperhatikan bagian workshopnya itu. Gear udah, workshop udah. Sekarang kita lanjut ke skill. Di skill juga sebenarnya ada adjustment untuk ya kayak gini, INT sama MATK. Tapi baik lagi, ini disesuaikan lagi ya, karena kan baik lagi skill point kita nggak mencukupi untuk semuanya. Jadi maksimalnya dengan yang ada. Karena kayak di INT ini, kenapa gue nggak ambil? Sebenarnya gue pengen, tapi gue nggak bisa ambil. Kenapa? Karena gue mostly fokus ke ini, awakening ini. Ada dua, ya. Kenapa gue ambil awakening? Nanti coba gue jelasin di next video kali ya. Kalau ada kesempatan gue bakal coba jelasin kenapa gue ambil itu. Oke, lanjut. Skill udah, lanjut ke Dracite ya. Ini Dracite ini juga penting banget, which is di sini juga nambah banyak MATK. Dan anggaplah satu UR ini, satu card ini, itu gue nambah 500 ya. 500, 500, 500, 500, 500. Jadi anggaplah satu kotak ini dapat 5.000 ya. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Wah, gede banget. Tapi baik lagi, kita bukan bukan sultan, jadi kita harus maksimalin yang ada aja. Cuma saran gua, kalau bisa yang dipakai itu yang meningkatkan MATK sama physical attack, karena menurut gua ini udah gede ya. Kalau bisa sih PATK MATK ini INT juga, cuma kan nggak ada ya. Kalau nggak salah yang ada itu Siva ya. Siva apa sih? Oh nggak, ya nggak ada ya, setahu gua. Iya nggak ada, nggak ada tuh, nggak ada yang nambah gabung sama STR. Sorry, nggak ada yang gabung sama STR dan INT secara bersamaan itunya. Di basic stat ya, di sini kan ada basic stat, sale trail attribute dan extra attribute ya, sama ada bond ya, inilah. Nah, ini tuh ada lagi nanti updateannya di sini, di style trail ini di sini. Tapi ini nanti aja kapan-kapan kita bahas lagi. Ini agak kompleks soalnya, agak ribet sih. Fokusnya kemana? Bagusnya sih semua dibagusin ya, tapi ibaratnya semua di 20% atau 30% kalau bisa. 20% lah ya, 20% lah ya. 20%, 20%, 20% aja gitu. Jadi cukup gede kalau seandainya 20% semua. Tapi kan karena kita low atau bid spender, jangan berpikir untuk perfect ya. Karena yang perfect itu cuma buat sultan aja. Kita mendekati perfect aja. Ya di sini gue selain pakai physical attack MATK, gue juga punya yang wajib ya. Misalkan kayak Lakan ya. Lakan ini wajib, kali ini gede banget. Physical attack sama di sini juga gede. Ya. Statnya juga harus yang mendukung, kayak di sini harus PvE NMT, critical rate bonus, atau ya CMB ya, atau critical multiplier ya. Pokoknya harus antara tiga ini di bawah sini ya. Dan kalau bisa high-nya statnya tinggi ya gitu, high stat ya gitu ya. Nah, Rubicon ini sebenarnya akan digantikan sebenarnya. Bagusnya ini tuh harus diganti sama Shiva sebenarnya, tapi kebetulan karena gue bukan uh, ya itu bukan high spender, jadi gue punya Shiva sedikit gitu ya. Gue cuma punya 2 atau 3 Shiva dan itu juga statnya masih jelek gitu.
Jadi gue masih pakai si Rubicon ini. Nanti ini akan digantikan sama Shiva, sebenarnya Shiva dan God UR ya katanya nanti 2 minggu lagi apa seminggu lagi ya baru akan rilis ya gitu. Jadi ya kalau buat kita sabar-sabar sih, yang penting fokus kita tuh adalah naikin MATK, INT naikin MATK, INT naikin MATK, MATK, MATK juga nih INT dan MATK. Ini crit dan crit, nah ini karena gue bilang ini akan digantikan nantinya, cuma belum ada aja, jadi so far gue masih pakai ini juga. MATK crit oke lah gitu. Kemudian ya semuanya sama sih. Nah saran gue juga kapan menggunakan pakai UR, ini kan banyak UR yang nggak 18 nih kayak gue nih. Nah kapan harus menggunakan UR-nya kan ketika sudah melewati batas dari normal, misalkan normalnya 3% di sini yang SSR. Kalau udah melebihi dari itu pakai, kayak misalkan di sini CMB 15% nih. Terus yang mana ya? Ya ini kayak gini. Nih gue cuma 15,1. Gue langsung pakai. Selama dia tuh udah melebihi dari normal, batas normal, langsung pakai UR ya karena tetap statnya ini bagus ya. Lebih bagus daripada SSR ya. Yang ada EX ya. Terus kalau untuk kayak gini kan ya sebenarnya ini kan sebenarnya gacha juga ya, Rebirth ya. Rebirth starter ini kan gacha ya. Ya kalau bisa sih jangan dinafsuin, maksudnya tetap usahain aja pelan-pelan, tapi yang penting dapat aja satu persatu. Nggak harus yang perfect statnya, yang penting mendekati aja, mendekati dari batas normalnya, yaitu kalau CMB 15%, kalau apa critical rate bonus 3%. Gitu sih. Oke, paling kalau untuk dekat sih itu aja ya, tapi secara overall sih yang paling penting sih itu semua sih, ketika dijadiin satu jadi istilah segini. Ya, di sini juga kalian bisa lihat sebenarnya ada offensive attribute, ada apa yang sebenarnya recommended ya. Nah, di sini ada gear, workshop, Dracomon gear, workshop engrave, and Drakite. Nah, Drakite ini penting banget ya. Kayak gue bilang kan, gue aja masih low nih, gue masih tergolong low loh untuk Drakite ya. Untuk workshop kayak tadi udah gue bilang, Dracomon ini pasti kita naikin, cuma nggak perlu diburu-buru karena Dracomon itu juga agak tricky. Nanti dari gear ini juga nambah banyak kita, jadi santai aja sambil kerjain quest. Paling gitu aja sih kalau info dari gua ya untuk meningkatkan MATK. Dan yang paling penting adalah jangan pernah skip event ya guys, karena event tuh penting banget juga, jadi jangan sampai skip ya. Oke paling itu aja ya. Ya udah, bye.